Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala fadilatu husnul khulqi wa madammatu su'il khuluq. Keutamaan akhlak yang baik dan celaan untuk akhlak yang buruk. Kehinaan, celaan terhadap akhlak yang buruk. Ini bab itu. Maka dijelaskan dulu apa itu keutamaan daripada akhlak yang buruk dan apa konsekuensinya kalau orang berakhlak yang tidak baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, husnul khuluqi nisfuddin. Rawahul Baihaqi. Husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, perangai yang baik itu nisfuddin, setengah dari agama. Ya. Jadi nanti dikompletin sisanya. Kalau sudah akhlaknya bagus, yang lain menyusul. Ya, salat, ya, yang lain-lain itu bisa ditingkatkan. Tapi yang paling penting adalah apa? Husnul khuluq. Tapi kemarin sudah dijelaskan ya, apa arti pada husnul khuluq. Akhlak yang baik itu kepada Allah dan kepada manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khiyarukum li nisaikum. Paling sempurnanya iman seorang mukmin, manusia yang imannya paling sempurna, mengukurnya dengan apa? Itu. Bagaimana cara mengukur orang ini imannya sempurna? Karena iman ada dalam hati. Ya. Iman itu dalam hati. Ya, kemudian bagaimana orang itu mengetahui imannya? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Ya. Wa khiyarukum li nisaikum. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istri kalian, pada orang perempuan. Itu. Jadi orang yang terbaik di antara kita siapa? Yang paling bisa menghormati perempuan. Begitu. Khiyarukum li nisaikum. Karena di waktu di zaman itu perempuan nggak punya sama sekali, tidak memiliki hak untuk apapun, dia tunduk. Bahkan benar-benar perempuan itu dengan segala kelemahannya, ya, perempuan itu dia harus taat kepada suami. Ada orang semena-mena memperlakukan perempuan. Tapi kata Rasulullah, yang siapa yang terbaik, yang paling bisa menghormati perempuan, wanita. Ya. Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Ya, tidak ada yang bisa memuliakan wanita kecuali dia orang yang mulia. Orang yang meremehkan wanita, yang menghinakan, dia adalah orang yang tercela. Ya. Hidup suami istri bukan lomba, bukan sedang berlomba kita. Tapi saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di Jeddah. Beliau seorang ulama besar. Beliau mengatakan bahwa wanita itu syarikatul hayah. Syarikah itu kongsi hidup kita. Ya, perempuan itu kongsi, bukan kita tindas atau sebagian orang berlebihan di perempuan. Terkait perempuan ini ada yang sebagian melebih-lebihkan, begitu. Artinya melebih-lebihkan, menjadikan perempuan menjadi kepala keluarga. Itu salah juga. Ya, perempuan, apa kata perempuan? Apa kata mama aja dah, gitu. Pokok apa kata mama, ya, apa aja. Ya. Bahkan suami mau keluar harus izin mama dulu. Ya, saya izin. Semua apa kata mama. Ya, anak dipinang orang terserah mamanya. Mau pindah rumah terserah. Mau beli mobil, mau apapun, itu salah kalau begitu. Ya, jadi ada
tadi itu berlebihan, nggak boleh juga. Atau sebagian menindas perempuan sampai seolah-olah dia nggak punya hak sama sekali, ya, itu berlebihan. Ya, yang baik di tengah-tengah, ya, tidak berlebihan, meletakkan wanita seperti ratu, gitu ya, seperti ratu yang harus ditaati segala-galanya, segala titahnya, enggak. Atau juga tidak boleh diremehkan. Itu Islam ada di tengah-tengah itu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, wa khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian yang paling baik bermuamalah dengan perempuan. Ditaati semua, hancur rumah tangga nanti. Apa kata perempuan? Ya perempuan, ya, istri akhirnya dia akan mengatur segala-galanya, rusak. Itu fitrahnya nggak begitu. Karena perempuan itu fitrahnya diatur, ya. Atau sebaliknya nggak ada fungsi sama sekali, duduk, masak, udah gitu aja, dia nggak punya apa-apa. Kalau dilihat dari cerita ketika Rasulullah SAW, ya, memberi nasihat kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ya, begitu. Ini urusan di dalam rumah, urusan perempuan. Dalam rumah ini, ya, biarin perempuan yang mau ngedekor, mau kasih hordeng warna hijau kayak mana kuning, mau apa, biarin. Laki-laki jangan ikut-ikut, jangan rewel laki-laki. Masuk ke dapur lihat ini, itu laki-laki keibuan yang itu, ya. Enggak, itu urusan perempuan. Tapi dari pintu keluar sana cari nafkah laki-laki. Itu kewajiban laki-laki, keluar mencari nafkah. Sampai rumah kasih istri, dia yang mengelola. Begitu. Ya. Dikasih semua apa kasih sebagian? Hah? Bagi dua, ya. Bagaimana? Ya. Ada orang kasih semuanya, baru nanti dia minta. Ya, minta sama istrinya. Mau beli bakso. Pulsa habis, ya. Istri yang ngeluarin. Boros amat. Ada yang begitu. Ada lagi enggak? Istri perlu apa? Dia yang keluarin. Nih, belanja. Pilih itu, terserah yang mana yang bagus lah, gitu ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha'u fil mizani taqwallah wa husnul khuluq, rawahu Tirmidzi. Yang paling berat nanti diletakkan di yudha' itu diletakkan, ya. Yudha'u artinya diletakkan, fil mizan, di atas mizan. Nanti orang itu di mizan akan ditimbang begini. Semua manusia akan ditimbang, ya. Timbang mana yang baik, mana yang buruk. Kita kanan atau kiri, banyak mananya ini. Kita merasa yang mana ini? Kalau jalan kok kayak agak miring-miring begini, berarti sebelah kanan, ya. Ini nggak bisa seperti itu. Pahala maksudnya, pahalanya. Sholatnya bagus, rajin, itu pahala di sini. Ini bohong, ya. Yang buruk-buruk sebelah kiri. Pasti nanti ditimbang, begitu. Timbangan yang terbanyak, asqal artinya sakil, itu berat, ya. Kalau asqal berarti paling berat. Paling berat ma yudha, apa yang diletakkan fil mizan, nanti di atas mizan, taqwallah. Orang yang bertakwa itu mizannya berat, timbangannya kanannya berat, ya. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, ya. Berarti dari hadis ini orang disuruh berbuat baik terus, artinya berakhlak yang baik, sehingga timbangan kita berat, ya. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Berarti thaqulat yang memberatkan. Apa yang memberatkan? Akhlak yang baik. Keseharian kita sama orang, ya, tepat janji. Apa yang nanti disebutkan lagi ini? Apa itu akhlak yang baik tadi, ya? Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an husnil khuluq. Tadi kan paling beratnya husnul khuluq, sekarang baru dijelasin oleh muallif
Apa itu yang dimaksud dengan husnul khuluq? Fatala alaihi qawluhu ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Jadi ada seorang bertanya tentang pada Rasulullah. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnul khuluq. Orang datang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang husnul khuluq. Fatala, Rasulullah tala artinya qara'a, membaca ya. Fatala dibaca, tilawah. Fatala, Rasulullah membaca ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Ya. Ada khud di sini, jadilah orang yang memberi maaf. Ya. Ada orang salah, maafin. Itu cara, itu yang pertama. Akhlak itu ya berarti apa? Memaafkan kesalahan orang. Itu pertama. Khudhil afwa. Orang kurang lebih, ya, orang berakhlak kepada kita kurang lebih. Itu enggak sopan tadi begini, kurang lebih. Yang bisa mengukur akhlak orang, yang kita bisa menetralisir itu dia atau kita? Kita yang bisa menetralisir. Ini orang enggak bisa ngomongnya, orang lagi ngomong dicelah-celahin, ngomong lagi, ya, suaranya keras. Ini orang baru turun dari dusun, baru turun dari pohon, ya udah nggak apa-apa ini, ya kita yang memaafkan. Hudil afwa, ya. Satu, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada kebajikan. Nggak boleh orang pasif. Umat Islam itu tidak boleh pasif. Saya nggak mau tahu, jangan ngaji kalau begitu, ya. Kita tahu, kita kasih tahu orang, ya. Ayo kamu nggak begini, ayo kita sholat, ayo baca sholawat. Biar orang mau ngomong apa, biarin aja. Ya, itu nanti bekal kita di akhirat. Ya, itu bekal kita di akhirat. Kalau kita diam pasif, ya, nggak boleh. Umat Islam harus aktif. Ya, aktif artinya mengajak orang kepada kebaikan. Apa aja. Ya. Wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Kenapa orang jahil itu harus kita tinggalkan, harus berpaling? Artinya jahil yang tidak mau diajak ditambah ilmu. Kita berteman dengan orang, kita kasih tahu, oh ini caranya begini, kamu itu begini, ini nggak boleh yang cara seperti ini. Mau dia, terusin berteman. Nggak mau, tinggalin. Apalagi sampai mengajak kita bergaya hidup seperti gaya dia. Udah nggak usah sholat, udah misalnya begitu ya. Saya sama aja, sholat nggak sholat, rezekinya segini-gini aja. Yang begini tinggalin. Ya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih daripada ayat yang tadi sudah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 sifat tadi ya. Memberi maaf, mengajak orang kepada kebaikan, kemudian berpaling dari orang-orang yang bodoh, artinya tidak berdebat dengan orang bodoh. Ya, wa'arid 'anil jahil itu berpaling. Berpaling artinya tidak berdebat. Orang bodoh diajak, tinggalin. Ya, buang umur. Ya, berdebat sama orang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan lagi, apa kata Nabi? Huwa antasila man qata'ak. Ini berat. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Man qata'ak. Qata'ak artinya kepada orang yang memutuskan. Berat ya? Kita ajak ngomong, diam aja. Sekali nggak mau juga, ya. 3 kali juga nggak mau. Udah, kita lama udah nggak ketemu, masih diingat-ingat lagi. Oh ini dulu yang pernah, ya, yang pernah berbuat salah. Saya minta maaf lagi, nggak apa-apa, biarin aja terus. Dia memutuskan, kita tetap sambung. Berat biasanya, ya. Pasti orang punya harga diri kan? Kata setan, mana harga dirimu? Wah gitu. Nggak tahu saya berapa harga saya ini sekarang ya. Saya belum pernah ukur nih harga diri. Itu setan yang ngomong begitu. Harga diri dong, ya. Sudah minta maaf 2 kali nggak di, ya, masih juga nggak dimaafin. Harga diri, itu setan. Tapi kalau agama kata Rasulullah SAW, terusin, terus, ya. Dapat maaf, yang penting sudah selesai. Itu pahala. Setiap kali kita minta maaf itu dapat pahala. Dia nggak mengasih maaf ya terserah, ya.
antasilaman qata'ak, memutus tali silaturahmi orang yang memutus, menyambung tali silaturahmi, tadi orang yang memutuskan tali silaturahmi, wa tu'ti man haramak, memberi orang yang tidak pernah memberimu. Ya, dia tidak pernah memberi kita tapi kita beri. Bahkan dia kadang-kadang dia kasih kemana-mana, kita nggak dikasih. Ya, dia bisa kasih orang tapi nggak bisa kasih kita. Kita tahu berarti dia sengaja untuk tidak memberi kan? Diberi nggak kira-kira kalau kita punya duit? Kalau kita ada rezeki, beri. Itu di ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa tu'ti man haramak, kamu berikan kepada orang-orang yang tidak mau memberikan kepadamu. Wa ta'fu amman dhalamak, ini berat, dan memaafkan semua orang yang mendolimimu, begitu. Biasanya orang kalau didolimi itu apa angan-angannya? Awas ya nanti, awas nanti, suatu saat, begitu ya. Tapi di waktu itu memaafkan. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi orang datang berbondong-bondong, begitu. Orang yang pernah mendolimi Nabi Muhammad SAW, waktu di Makkah, ya, Nabi Muhammad masuk ke Fathu Makkah, naik apa? Beliau mengendarai kendaraan, itu kuda, sebagai menyebutkan unta. Kemudian Rasulullah masuk ke kota yang dulu pernah mendolimi Rasulullah, tapi Rasulullah begini duduknya di atas kudanya begini, sampai hampir menyentuh ke punggung kuda tadi. Tawadu, Nabi Muhammad tawadu. Biasanya orang kalau membalas gimana? Saat ini sekarang, mana gitu. Tapi Rasulullah tawadu sampai begini. Para sahabat melihat semua bagaimana tawadunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan waktu orang-orang yang mendolimi itu, sekarang waktunya. Al-yaumul malhamah. Kata sahabat mengatakan yang bawa bendera itu pemimpin. Kalau bendera itu biasa dalam peperangan dia pegang itu, nggak boleh jatuh. Itu pemimpin. Dia bilang hari ini hari pembalasan. Al-yaumul malhamah. Ya, hari peperangan, hari pembalasan. Tapi Rasulullah begitu melihat seperti itu, orang Mekah ketakutan. Dia tahu jahatnya luar biasa dulu. Ya, jahat, mengusir, membunuh. Ya, Ammar bin Yasir datang, semua itu orang-orang yang dulu yang teraniaya kembali akan membalas. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya. Rasul, hari ini hari marhamah. Yaumul marhamah, hari kasih sayang. Orang-orang yang punya salah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadunnuna inni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangkakan? Apa yang akan aku lakukan pada kalian itu. Itu orang-orang yang pernah mendolimi itu ditanya, "Ma tadunnuna inni fa'ilun bikum?" Kata mereka, "Akhun karim, ibni akhin karim." Kamu orang yang mulia, anak keturunan orang-orang yang mulia juga. Ya. Itu jawabannya. Jawaban dari siapa? Dari orang-orang kafir yang pernah mendolimi dulu. Kata Rasulullah, "Idhabu fa antumut tulaqa." Bebas, kamu pergilah, kalian merdeka, kalian tidak akan diganggu sama sekali. Di waktu apa? Dia Rasulullah SAW mampu membalas, tapi Rasulullah tidak membalas. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya disebutkan wa ta'fu amman dhalamak, memaafkan atas orang yang mendolimimu. Wa ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min baini yadayhi. Ya, kemudian di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mad-din. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa agama itu?" Apa agama itu? Mad-din. Qala husnul khuluq. Agama itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik, perangai yang baik.
Tsumma atahum min qibali yamini. Orang tadi setelah tanya dari depan ke kanan. Pindah ke posisi kanan, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mad-din? Apa agama itu?" Ya. 2 kali Rasulullah jawab, "Husnul khuluq." Ya. Tsumma atahum min qibali shimali. Orang tadi pindah ke kiri. Luar biasa dia. Dan dijawab lagi, "Husnul khuluq." Satu di depan, satu kali di kanan, satu lagi di kiri dengan pertanyaan yang sama. Husnul khuluq. Faqala Rasul menjawabkan husnul khuluq. Sama. Tsumma atahu min wara'i. 4 arah ya. Dari belakang tanya lagi orang ini. "Ya Rasulullah, mad-din?" Apa agama itu? Orang tanya sampai 4 kali gimana? Di satu majelis orang tanya. Inti kalau ditanya orang gimana misalnya begitu. Ya. Dijawab, sudah dijawab 4 kali dia putar-putar, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia tanya dari belakangnya? Faltafata ilaih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap lagi, karena Nabi kalau diajak bicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diajak bicara itu dia dilihat orang. Itu akhlak juga ya. Kita kalau diajak ngomong orang jangan jangan bengong. Orang aja ngomong, "Gimana kabar?" "Baik, baik." Lihat muka orang itu. Ya, itu juga akhlak. Berjabat tangan itu juga akhlak. Ya. Ini yang kadang-kadang bikin gak akhlak HP ya, kadang-kadang. Ya. Orang masuk ke rumah orang mau bertamu, tapi dia main HP sendiri. Ya. Ya, diajak ngomong orang nggak dilihat, mesti kan dilihat wajahnya. Tapi kalau mau main HP bareng ya nggak apa-apa. Inti punya teman, sini main bareng sini. Yang penting ada wujud inti gitu ya, supaya nggak diganggu jin. Saya nanti sebelah sini ada sini ya. Kita berselancar sendiri-sendiri gitu. Ini sendiri. Kemudian setelah beliau bertanya dari sebelah belakang, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ama tafqah? Tidakkah kamu mengerti?" Tafqah ini, tidakkah kamu mengerti makna daripada yang ditanya dari husnul khuluq? Huwa alla taghdab. Itu adalah la taghdab, jangan marah. Ya. Jadi akhlak itu juga tidak marah, tidak mudah marah. Ya. Orang marah-marah terus gitu. Nanti dijelaskan cara marahnya gimana, marah yang bagaimana. Nanti dijelaskan semua komplit di buku ini ya. Tapi yang jelas marah itu urusnya marah untuk kepentingan kita. Ya. Salah makan dikit marah-marah ke istri. Kasihan istri yang masak ya, terlalu manis atau terlalu asin atau apa dia marah-marah. Dia nggak tahu ya betapa panasnya itu hidup di dapur. Dia di dapur dia masak, istri ya suami datang makan marah. Ini terlalu asin. Jangan ya, kasihan kan? Bisa pakai bahasa sindiran. Ya. Ini masakan enak, cuma memang kebetulan mungkin garam lagi murah. Ya. Dia orang enggak tersinggung ya. Jadi senang, dia pakai bahasa-bahasa yang menyenangkan. Garam lagi murah. Istri bilang, "Alhamdulillah saya nyetok banyak," gitu ya. Jadi besok dikasih tambah lagi gitu ya. Ambil bahasa-bahasa yang bagus tadi, jangan mudah marah. Itu kalau urusan pribadi, ya, pribadi. Namanya banyak, titelnya banyak, dipanggil satu marah. Kurang satu itu. Ya. Dari titel yang dia punya itu, ya nggak apa-apa. Sekarang kalau dipanggil ustadz, dipanggil bapak, panggil om, ya, panggil nak, ya nggak apa-apa dia. Malah awet muda berarti ya. Dipanggil panggilan yang biasa, orang yang manggil kita orang biarin, ya. Jangan mudah marah, ya. Kalau mau lihat wajah setan, katanya lihat orang lagi marah. Ya, marah untuk dirinya tapi ya. Orang kalau lagi marah itu difoto,
Kelihatan, lihat. Oh, itu. Itu bisa kita bilang sama teman-teman kita, kalau saya lagi marah tolong fotoin. Nah, gitu. Nanti lihat lagi, kita lihat. Oh, serem juga ya. Itu wajah menakutkan. Wakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanah tasumun nahar." Jadi ada orang menceritakan gitu ya, tentang ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Dia kalau siang puasa perempuan tadi. Inna fulana berarti perempuan ya. Wanita itu dia puasa di waktu siang. Wa taqumul lail, kalau malam dia tahajud. Lebih bagus ya. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Wa hiya sayyi'atul khuluq. Tapi perangainya buruk perempuan tadi. Tapi ahli ibadah. Tapi akhlaknya tidak baik. Sayyi'atul khuluq tu'di jiranaha bilisaniha, selalu mengganggu tetangganya dengan lidahnya atau dengan mulutnya. Suka mencaci, suka gitu. Ahli ibadah tapi suka mencaci. Jelek. Ya. Bilisaniha. Qala Rasulullah SAW mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita yang model seperti itu. La khaira fiha. Ya, jadi perempuan yang tajam mulutnya suka itu enggak bagus. Ya. Biasanya artinya begini. Perempuan itu lebih banyak mana ngomongnya laki itu perempuan? Ada perempuan kan? Ya. Banyak mana? Banyak mana perempuan ngomong laki? Fitrahnya perempuan ngajarin anak, iya kan? Ngajarin anak, ngomong ini, ngajar. Ya, memang suami diem aja, ya, dia nggak ngajar, nggak ngapa-ngapain, dia nggak banyak ngomong, iya. Perempuan itu banyak ngomongnya. Memang dalam kebaikan, fitrahnya begitu perempuan itu. Dia perlu meminta, perlu nggak paham kan juga suaminya, ya, makanya dia banyak ngomong. Kalau perempuan banyak ngomong, padahal tadi ahli puasa dan sebagainya, itu kan nggak baik jadinya. Jadi puasa dan sholat malamnya nggak ada arti karena dia apa? Tadi akhlaknya tidak baik, suka mengganggu orang dengan lisannya. Bagaimana dengan laki-laki? Kalau laki-laki gimana? Hah? Ya sama aja, apalagi laki-laki. Udah laki-laki cerewet, nggak bagus ya. Laki-laki banyak ngomong, jarang sholat, tidur banyak, makan banyak. Jadi apa manfaatnya ini? Ya? La khaira fiha, kata Rasulullah SAW. Kalau tadi perempuan yang banyak ngomong, sama maksudnya, bukan hanya perempuan ini maksudnya. Laki-laki pun juga begitu. Laki-laki yang banyak ngomong, ya, kalau Rasulullah, hiya min ahlin nar. Orang ini penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka? Berarti apa penyebab nerakanya tadi? Karena akhlaknya nggak baik tadi, lisannya itu tadi. Ya, lisannya nggak baik, suka ngomongin orang, suka mengganggu orang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ul khuluqi yusidul amal. Yusidul amala kama yusidul khal al-asala. Rawal Hakim. Perangai yang buruk itu, su'ul khuluq itu yusidul amal, merusak amal. Seperti perempuan tadi, ahli puasa dan tahajud tapi rusak. Ya, rusak apanya? Amalnya rusak karena su'ul khuluq. Seperti apa merusaknya? Kama yusidul khalla al-khallu al-asala. Seperti merusaknya cuka terhadap madu. Ya, kalau kita punya madu itu manis, kita masukin cuka rusak. Begitu juga orang yang ahli ibadah tapi khuluqnya enggak bagus. Itu, ya. Ahli ibadah kalau ketemu orang Islam enggak salam.
ahli ibadah, mukanya menakutkan, serem, ya. Semua orang dianggap salah, semua. Yang paling benar dia, yang lain enggak. Akhlak itu, ya. Wah, semua yang berselisih dengan keyakinannya semua dimasukkan ke dalam neraka, misalnya begitu. Su'ul khuluq, walaupun dia rajin ibadah 24 jam ada di masjid, tapi tadi kata-katanya melukai, menyakiti, itu semua akan tidak ada makna daripada ibadah-ibadah, tidak ada makna sama sekali jika tadi akhlaknya tidak baik. Ya. Akhlaknya baik, nggak pernah sholat, bisa nggak dibilang akhlak ini? Definisi yang pertama kita baca kan, akhlaknya baik, ketemu orang masya Allah ramah, bagus, tapi nggak sholat. Dalam Islam itu akhlak nggak namanya? Bukan akhlak. Karena akhlak itu urusannya sama Allah bagus, sama manusia juga bagus. Ya, rapi, ke atasnya rapi, ke samping juga. Tapi hubungan dengan manusia rapi, bagus. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innal abda la yablughu min su'il khuluqi asfala darki jahannam. Sesungguhnya seorang hamba itu akan mencapai dasar neraka yang paling dalam. Min su'il khuluq maksudnya orang itu akan sampai dengan perangainya yang buruk, asfala darki jahannam, dia akan mencapai ke asfal. Asfal artinya paling bawah. Darak. Tapi ada yang mengatakan jahannam itu ada asfalnya, itu gambaran ada mentoknya sana, dikatakan tidak ada daraknya. Katanya, enggak ada. Kan ada orang hanya menunggu paling dalamnya mana? Enggak sampai-sampai itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, akhlak yang tidak baik, khususnya sama orang tua, hati-hati ya. Sama orang tua. Ya, jangan kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqul lahuma uffin. Itu orang tua. Apalagi sampai membentak, Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Anak durhaka ini, ya, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ampun, ya, dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada orang tua. Sebaik apapun ibadah, kalau dia sama orang tua nggak bagus, sudah selesai, ya, tamat dunia akhiratnya, nggak ada kebaikan, ya, sampai membentak, menyakiti, menyinggung, ya. Orang tua itu rasa perasaan orang tua itu tidak sama, ya, tidak sama perasaan orang tua dengan orang biasa. Karena dia menganggap anak-anak gimana? Ini yang disayang-sayang, yang luar biasa. Gimana sih sayangnya orang tua kepada anaknya? Ya. Kalau sakit, ya, kalau orang tua sakit, itu anak mengatakan kita sudah ikhtiar kemana-mana, mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Apa artinya? Artinya apa? Ya udah nggak bisa tahan lagi. Itu anak, ya, nggak ada untuk orang tua. Orang tua nggak pernah berharap seperti itu. Orang tua selalu punya optimis untuk anaknya hidup. Bahkan kalau bisa penyakitnya mau dipindahin. Itu orang tua. Ya, orang tua. Ada anaknya sakit, mau diambil kalau bisa. Ya, itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, seorang yang tadi dia mengambil sebagian anaknya, pelit, tidak membelanjakan orang tua. Diambil sebagian daripada hartanya. Sebagian hartanya diambil. Ya, diberikan kepada bibinya, diberikan kepada keluarganya. Pemuda tadi lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku suka mengambil uang. Rasulullah panggil orang tuanya. Ya, panggil. Di perjalanan orang tua tadi menguntaikan, melantunkan beberapa syair, tapi dalam hati saja, dalam hati. Ya, wadautuka mauludan wasuntuka ya fi'al, itu di bait syairnya. Ya, dulu kamu masih kecil, aku yang merawat, begitu kurang lebih ya, anaknya begitu ya.
Kalau malam datang malam, aku tidak bisa tidur sebelum kau tidur, anak gitu maksudnya. Sebelum anaknya yang tidur. Ya, kalau kamu terkena penyakit, kalau bisa aku pindahkan penyakit itu. Hasil dia dalam hati, tapi enggak diucapkan, cuma dalam hati saja. Ya, tapi ketika engkau sudah besar, ya, kamu bilang sama anaknya ini, maksudnya bait syairnya ini, ketika engkau sudah besar, kamu tidak bisa memperlakukan aku, bahkan seperti tetangga pun tidak. Kamu perlakukan bukan seperti tetangga, bukan seperti orang tua, seperti tetangga pun enggak dalam hati. Begitu orang tua tadi sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW, langsung orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku mengambil hartanya bukan untuk diriku, aku berikan kepada bibinya, kepada apa begitu. Kata Rasul, enggak. Kata Rasul, aku tidak bertanya itu, tapi ulangi apa yang kau baca dalam hatimu tadi. Kaget dia, ya. Kemudian dia mengatakan, mazidtu illa yaqinan ya Rasulullah. Aku tambah keyakinanku kepadamu ya Rasulullah. Ini dalam hati, lintasan dalam hati Rasulullah tahu. Ya. Kemudian dibaca itu tadi, bait syair itu dia. Ya. Waktu dibacakan, Rasulullah menangis mendengarkan itu tadi. Ya, mendengarkan bait syair yang luar biasa. Ya. Tapi dikatakan andai kata ini bait syair dibacakan di atas gunung, gunung pun menangis katanya. Ya, dari rintihan orang tua tadi terhadap anak yang tadi. Bagaimana sampai anak yang sampai kurang ajar, naudzubillah, membentak, memukul. Ya, kadang-kadang penyebab orang jauh dari orang tua istri. Penyebabnya istri. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Kalau mau menikah, lihat dulu, ya, jangan sembarangan. Ya. Nah, karena banyak orang mengorbankan ibunya untuk kepuasan istrinya. Istri kan baru dapat, ya. Istri bisa 4, ibu 1, ya. Ya, istri boleh 4, nggak cocok, nambah. Oh, gitu. Ini nggak taat. Kalau taat cukup 1 aja. Kalau taat, ya. Kalau taat 1. Setuju? Ya. Kalau nggak taat, ya, itu boleh. Kalau ibu 1 nggak boleh. Makanya kita tidak boleh kita hubungan kita rusak dengan ibu gara-gara istri. Ya, nggak ada. Kalau dia harus yang baik. Berarti katakan perempuan yang baik itu yang bisa merawat, ya, merawat mertuanya maksudnya. Hubungannya itu yang baik, itu yang berkah, perempuan yang berkah. Jangan sampai orang nanti kita mau beri apa-apa, ada di model yang begitu kadang-kadang ya. Mau ngasih, jangan. Mau ngasih ibunya izin ke istri. Ini laki-laki stres ini. Ya. Itu kita laki-laki yang kerja, uang kita kasih ibu semua juga enggak masalah. Nah, ini nanti dalam hadis ini ketika dikatakan begitu, karena dia protes, apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Kamu, jiwamu, ruhmu, ya, dan semua hartamu untuk orang tuamu, untuk ayahmu, ya. Nah, itu akhlak yang baik. Ya, kita hubungan akhlak dengan akhlak yang baik, ya, kepada orang tua, kepada siapapun tadi. Dan yang terakhir di sini, qala Yahya bin Mu'ad su'ul khuluq sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat. Perangai yang buruk itu adalah keburukan, ya, yang tidak bermanfaat walaupun kita banyak melakukan kebaikan. Jadi akhlak yang buruk itu enggak ada manfaatnya walaupun kita banyak melakukan kebaikan. Ibadahnya banyak tapi perangai buruk dia lakukan terus, ya, enggak ada gunanya. Wa husnul khuluq hasanatun. Wa husnul khuluq hasanah. Perangai yang baik itu adalah kebaikan, la tadurru ma'aha kasratul sayyi'at. Ya. Perangai yang baik itu adalah kebaikan yang tidak membahayakan sekalipun banyak keburukan yang dilakukan. Maksudnya, kalau orang sudah perangainya baik gitu, dia walaupun sesekali, bukan harapannya bukan ya, tapi akan tertutupi dengan akhlaknya yang baik. Dia urusan dia dengan Allah. Misal, naudzubillah, dia melanggar
hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan dengan manusia ini insya Allah bisa menjadikan tadi ditutupi tadi dosa-dosanya. Tapi kalau hubungan dengan manusianya nggak beres, dia cuma hanya kepada Allah, seolah-olah ibadah, tapi dia melukai sana, menyakiti sana, menyinggung dan seterusnya. Itu semua ibadahnya tidak ada artinya. Ya, nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang baik. Ya, juga anak-anak kita, istri-istri kita, semua dijaga oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang baik, mempunyai akhlak yang akhlak tadi bisa mengantarkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.